Sebagian warga terdampak banjir bandang terluka saat menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 74 korban bencana banjir bandang di Kecamatan Mauponggo mendapat pengobatan gratis di posko kesehatan yang didirikan Kompi Kesehatan Batalion TP 843. Sebagian besar korban menderita luka-luka sedang hingga luka ringan, baik pada saat bencana maupun pada saat evakuasi. Tercatat 5 orang meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang di Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 3 orang warga. Dan pemirsa, jurnalis iNews Joni Nura akan melaporkan situasi terkini dari lokasi banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Joni, bagaimana kondisi terkini di sana? Berapa wilayah yang terdampak banjir bandang? Baik, selamat siang Safa. Bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di lokasi di Kali Lowekoke, di mana pada warga banyak mendatangi lokasi bencana ini untuk melihat secara langsung proses pencarian 3 warga yang belum ditemukan. Hingga saat ini 5 warga sudah ditemukan dalam posisi meninggal dan 3 orangnya masih dalam proses pencarian dinyatakan hilang. Hingga saat ini juga warga yang berada di Kecamatan Mauponggo sendiri sangat membutuhkan bantuan seperti air bersih dan makanan untuk mereka bisa bertahan, Safa. Iya, Joni Nura, saat ini 3 warga yang hilang masih dalam pencarian. Lalu untuk banjir bandang di sana apakah sudah benar-benar surut? Baik, Safa, saat ini memang banjirnya sudah surut, namun aliran kali yang mengakibatkan banjir bandang terjadi masih ada air yang cukup tinggi sehingga membuat tim SAR gabungan untuk pencarian korban yang hilang masih mengalami kesulitan, dan tim SAR sendiri juga membutuhkan alat berat sehingga bisa membantu mereka dalam proses pencarian korban 3 orang korban yang masih dinyatakan hilang, Safa. Iya, Joni, bisa diperlihatkan kepada pemirsa bagaimana situasi terkini sungai yang ada di belakang Anda, yang tadi Anda sebutkan aliran sungai masih deras, dan apakah ini artinya masih ada potensi banjir bandang susulan? Bisa sambil diperlihatkan, Joni Nura? Ya, Joni. Ya, Joni, dengan aliran sungai yang masih terpantau sangat deras. Baik, silakan Joni. Ini memang kami mengalami sedikit gangguan jaringan sinyal karena di lokasi sendiri masih sulit dengan sinyal. Tapi inilah kondisi terkini kali yang mengakibatkan banjir yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 3 orang masih dinyatakan hilang, Safa. Ini puluhan warga berdatangan ke lokasi membantu tim SAR untuk mencari 3 korban yang masih dinyatakan hilang, Safa. Ya, Joni, kalau dari keterangan petugas setempat, bagaimana dengan kondisi terkini? Artinya apakah masih ada potensi banjir susulan? Baik, Safa, hingga saat ini belum ada, namun warga diminta tetap waspada karena siang ini juga kelihatan di atas puncak Gunung Abu Lobo sendiri terjadi mendung, sehingga warga diminta untuk tetap waspada karena bisa-bisa juga terjadi banjir bandang susulan, Safa. Ya, Joni, lalu ada berapa warga yang terdampak banjir bandang ini dan bagaimana dengan kondisi mereka yang saat ini masih berada di pengungsian? Baik, Safa, seperti yang ditayangkan tadi bahwa ada sekitar 74 warga yang terdampak akibat banjir bandang ini. Mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah berupa air bersih, air minum bersih, karena jaringan air di lokasi sendiri pipa semua putus sehingga membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih di lokasi. Dan hingga saat ini juga pengakuan dari sejumlah warga bahwa mereka juga belum mendapatkan bantuan langsung dari pihak BPBD Kabupaten Nagekeo sendiri, Safa.
Ya, Joni, ada 3 orang warga yang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas SAR di sana dalam mencari ketiga warga yang hilang ini? Baik, Safa, ketiga tim SAR sekarang sangat sulit untuk mencari korban karena sudah memasuki pada hari ke-6, Safa. Mereka sangat membutuhkan alat berat untuk bisa menggali batu atau benda-benda yang cukup besar sehingga bisa membantu mereka untuk mendapatkan 3 korban yang dinyatakan hilang. Safa, baik juga ini dapat saya sampaikan bahwa ini ada para relawan dan warga yang merasa prihatin terhadap para korban bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Mopongo. Berdatangan mereka membawa berupa bantuan untuk diserahkan kepada para korban bencana alam yang ada di Mopongo. Ya, Joni, untuk banjir bandang ini apakah baru pertama kali terjadi di wilayah ini atau memang sebelumnya memang sering terjadi di wilayah mereka? Baik, Pak, dapat sampaikan bahwa banjir bandang ini pada tahun 1969 pernah terjadi, tapi tidak sedahsyat yang sekarang. Kali ini cukup dahsyat karena warga mendengar bunyi gemuruh dari gunung sehingga warga tidak sempat lagi untuk lari atau menyelamatkan diri karena kejadiannya pada malam hari, Safa. Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, akibat jembatan putus di Nagekeo, NTT, warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung satu-satunya bagi warga untuk pergi ke kota. Tuhan ini sudah kuat, bro. Yang 2 sudah di atas. Banjir bandang menyebabkan 3 jembatan putus di Kecamatan Mopongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir menuju rumah duka. Hal ini lantaran kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh total. Sebagai solusi sementara, warga setempat berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan permanen. Mereka menilai akses tersebut vital bagi mobilitas warga, ekonomi, serta distribusi bantuan pasca bencana. Dari Nagekeo, Joni Nura Anyus melaporkan. Sebelumnya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun yang menjadi korban banjir di Nagekeo, NTT. Sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mopongo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Tim SAR gunakan drone thermal untuk mencari 3 korban banjir Nagekeo, NTT. Operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Pencarian 3 korban banjir bandang di Desa Sawu, Kecamatan Mopongo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores terus dilakukan. Tim gabungan mengerahkan drone thermal untuk memperluas area pencarian dan meningkatkan efektivitas operasi. Penyisiran dilakukan sepanjang aliran kali Desa Sawu hingga muara sejauh 5,33 km. Sementara itu, drone thermal mencakup area pencarian seluas 7,49 km. Kepala Kantor SAR Maumere, Fatur Rahman, menjelaskan drone thermal berfungsi mendeteksi panas tubuh manusia maupun sumber panas lain.
Selain membantu menemukan korban, penggunaan drone thermal juga meningkatkan keamanan tim SAR. Perangkat ini memungkinkan pemantauan area berbahaya lebih dulu sebelum petugas masuk ke lokasi. Dari sisi waktu, metode ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan pencarian manual. Sebelumnya banjir bandang yang menerjang Desa Sawu pada Senin lalu menewaskan 8 warga. Bencana ini juga merusak area pertanian, perkebunan, rumah warga, jalan, serta jembatan. Tim SAR gabungan menyatakan operasi pencarian akan terus dilanjutkan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Dari Nagekeo, Joni Nura iNews melaporkan. Sementara itu, pencarian 5 warga yang terseret derasnya arus banjir di Bali terus dilakukan. Banjir menewaskan 17 orang. TNI Polri bersama warga membersihkan lumpur pasca banjir, diantaranya di Pasar Tradisional Badung dan Kumbasari. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri serta warga melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenang di basement pasar. Para pedagang mulai memindahkan barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Pak, sementara ke gudang rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Oh. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih ini. Harapannya apa nih, Pak? Nah, katanya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan nih, Pak. Ya. Sementara total sebanyak 84 jiwa terdampak di kawasan Desa Kesiman Petilan Denpasar Timur. 35 warga memilih bertahan di lokasi dan 49 orang mengungsi di posko Kesiman Kertalangu dan Pasar Timur. Hari ketiga pasca banjir, 49 warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat sebanyak 39 orang dewasa mayoritas adalah perempuan, 1 orang lansia, 5 anak-anak, dan 4 remaja. Hingga kini kebutuhan bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat dan instansi pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.